Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Noviani, NIM 71014181130. Hai, halo teman-teman semua. Bersama saya Putri, yuk kita belajar bareng-bareng apa sih itu asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, itu tentang asas. Yuk langsung aja, asas bimbingan konseling. Asas bimbingan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Apabila asas-asas itu diikuti dan terselenggara dengan baik, dapat diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Namun sebaliknya teman-teman, apabila asas-asas itu diabaikan, sangat dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana itu akan berlawanan dengan tujuan bimbingan dan konseling. Bahkan akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, serta profesi bimbingan dalam konseling tersebut. Selanjutnya yuk kita ulik, ada berapa sih sebenarnya asas-asas dalam bimbingan konseling dan ada apa aja? Di dalam asas bimbingan konseling menurut Prayitno tahun 1999 ada 12 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, kemudian asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tuturi handayani. Masuk ke pembahasan asas kerahasiaan. Pelayanan bimbingan dan konseling ada kalanya berhubungan dengan siswa yang mengalami masalah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibicarakan siswa kepada guru BK tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan oleh guru BK, maka guru BK dapat kepercayaan dari semua pihak dan mereka akan memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling. Namun sebaliknya, jika guru BK tidak dapat memegang asas kerahasiaan ini, maka hilanglah kepercayaan siswa terhadap guru BK. Siswa takut pada guru BK, dan yang lebih fatalnya, siswa akan menyebarluaskan pengalaman yang tidak menyenangkan ini kepada siswa lain yang mengakibatkan siswa lain pun tidak ingin berhubungan dengan BK, walaupun itu hanya sekedar konsultasi. Asas kesukarelaan. Untuk mencapai keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling perlu adanya rasa kesukarelaan. Kesukarelaan itu ada pada guru BK maupun pada siswa. Artinya, siswa secara suka dan rela tanpa ada perasaan terpaksa mau menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan mengungkapkan secara terbuka hal-hal yang dialaminya. Dan pihak guru BK juga hendaknya dapat memberikan bantuan sukarela dengan sukarela tanpa ada keterpaksaan atau dengan penuh rasa keikhlasan. Asas keterbukaan. Keterbukaan di sini tidak hanya sekedar kesediaan untuk menerima saran saja, tapi kedua belah pihak diharapkan mau menerapkan asas ini, di mana pihak siswa mau membuka diri dalam rangka untuk memecahkan masalah. Dari pihak guru BK ada kesediaan untuk menjawab pertanyaan, konseli, dan mau mengungkapkan keadaan dirinya bila dikehendaki oleh siswa. Lanjut ke asas kekinian. Masalah konseli yang ditangani melalui kegiatan bimbingan dan konseling adalah masalah-masalah yang saat ini sedang dirasakan, bukan masalah yang pernah dialami pada masa lampau, dan kemungkinan masalah yang akan dialami pada masa yang akan datang. Kemudian asas kemandirian. Pencapaian tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling tercapai bila mana menjadikan siswa dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, atau tergantung pada guru BK. Kemudian asas kegiatan. Hasil usaha layanan bimbingan dan konseling tidak akan berarti bila siswa yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan tersebut, hanya mendengarkan tanpa adanya implementasi. Kemudian asas kedinamisan, yaitu upaya pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan
pada diri siswa yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan bukan sekedar mengulang-ulang hal yang lama bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke sesuatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju, dinamis sesuai arah pengembangan siswa yang dikehendaki. Lanjut ke asas keterpaduan. Di dalam pencapaian layanan bimbingan dan konseling perlu adanya keterpaduan antara guru BK dan siswa. Di samping keterpaduan pada diri siswa yang dibimbing, juga diperhatikan keterpaduan isi dan proses pelayanan yang diberikan. Jangan terjadi aspek layanan yang satu tidak serasi atau bahkan bertentangan dengan aspek layanan yang lain. Asas kenormatifan. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, usaha layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas keahlian. Asas keahlian ini akan menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling, dan selanjutnya keberhasilan usaha bimbingan dan konseling akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bimbingan dan konseling. Asas alih tangan. Jika seorang guru BK tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswanya, maka boleh mengalihtangankan siswa tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli untuk menangani masalah siswa atau atas persetujuan siswa yang akan dialihtangankan. Kemudian ada asas Suturi Handayani. Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara guru BK dan siswa. Asas ini semakin dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah dan bahkan perlu dilengkapi dengan ing ngarsa sing tulodo ing matya manungkersa. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan keberadaannya pada waktu siswa mengalami masalah dan menghadap guru BK saja, namun di luar hubungan kerja pelaksanaan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan keberadaannya dan manfaatnya. Lanjut ke pembahasan prinsip-prinsip bimbingan konseling. Untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pemberian layanan dan menjaga mutu bimbingan dan konseling, maka perlu dipahami tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang merupakan paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Dalam prinsip-prinsip bimbingan konseling terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang prinsip umum. Prinsip umum terdapat yaitu bimbingan harus berpusat pada siswa yang dibimbing. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang dibimbing. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan yang ada di sekolah. Karena bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku siswa, perlu diingat bahwa siswa dan tingkah laku siswa terbentuk dari segala aspek kepribadian unik dan ruwet. Dan perlu dikenal dan dipahami perbedaan siswa yang dibimbing ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada ahli atau pihak lain atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Kemudian pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian terhadap program bimbingan harus senantiasa dilakukan penilaian yang teratur untuk mengetahui sampai di mana hasil dan manfaat yang diperoleh serta penyesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang dirumuskan terdahulu. Kemudian ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini terbagi menjadi 4, yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan.
Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari setiap prinsipnya. Untuk prinsip yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua siswa tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, status sosial ekonomi. Kemudian dalam prinsip permasalahan individu, kesenjangan sosial, ekonomi, kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada siswa. Kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan. Adapun prinsip berkenaan dengan program layanan, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan siswa. Karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dengan pendidikan dan program pendidikan serta perkembangan siswa. Lanjut ke prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, yaitu bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan siswa yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Baik, itu adalah penjelasan terkait dengan asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Intinya bahwa program bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik jika adanya kontribusi dari segala pihak, adanya kesinkronan, kemudian adanya keseimbangan, yaitu antara guru BK, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua siswa, masyarakat, dan siswa itu sendiri. Karena siswa itu sendiri memiliki peran sebagai narasumber dalam program bimbingan dan konseling. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menyempatkan mampir dalam materi ini. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.